Shalom, apa kabar Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada? Harapan saya Bapak Ibu dimanapun Anda, kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali pada pelajaran sekolah Sabat. Saya Pendeta Edwin Berhitu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran yang ketiga di triwulan 4 tahun 2025 ini. Dan pada sepanjang minggu ini, judul pelajaran kita adalah peringatan kasih karunia. Ayat hafalnya terdapat dalam Yosua 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar bersama. Bapa yang baik, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, memberkati kami, sehingga pada hari ini kami mau belajar bersama tentang diskusi pelajaran sekolah Sabat. Dan kami tiba pada Sabat yang ketiga, dan kiranya Allah akan memberkati setiap kami, pemirsa dimanapun berada, dan hambamu, saat hambamu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran sekolah Sabat di Sabat yang ketiga ini. Allah memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu saudara, bahwa pasca pergantian kepemimpinan antara Musa kepada Yosua, Yosua saat itu agak bimbang, namun Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka Yosua bersiap untuk memimpin Israel, untuk memenuhi janji Allah. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi, kita tahu bahwa Israel telah keluar dari tanah Mesir, dan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Lalu sekarang mereka tiba saatnya untuk memenuhi janji Allah, untuk dapat memiliki negeri perjanjian. Bayangkan saudara, saat Yosua pernah lahir di Mesir, lalu dia berjalan menjadi orang yang lama, menjadi orang lama dari tanah Mesir yang ikut dalam rombongan Israel keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, saudara. Jadi Yosua sangat mengerti betul bagaimana pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada umat Israel. Dia adalah generasi tua saat itu. Ya, saat ia memimpin Israel menggantikan Musa, saudara. Nah, kalau kita flashback pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi satu laut yang besar, laut Teberau. Dan itu adalah pengalaman pertama mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir dengan tula-tula yang hebat. Saat mereka berjalan di tanah, di pinggir pantai, lalu mereka mendengar bangsa Mesir mengejar. Saya yakin kalau Anda dan saya ada di situ, ada kekacauan hati juga, sama dengan kekacauan bangsa Israel waktu itu, saudara. Tapi Musa menguatkan, kita akan menang. Kita akan berjalan. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Terbelahlah itu laut Teberau, saudara. Yosua ada di sana. Dan Yosua mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama Israel. Bagaimana Tuhan memberikan air, bagaimana Tuhan memberikan mana, roti surga, memberikan banyak hal mujizat, saudara. Dan sepanjang 40 tahun ini adalah masa penyaringan bagi orang-orang lama yang lahir dari Mesir.
yang berjalan. Dan hanya Yosua dan Kaleb, saudara. Dan sekarang mereka, Yosua ditugaskan oleh Tuhan untuk menyeberang. Maka ini adalah pengalaman kedua, saudara. Dari pelajaran Sekolah Sahabat, kita mengatakan ini pengalaman yang sama, saudara. Kalau dulu mereka nyebrang Laut Teberau, sekarang mereka menyeberang Sungai Yordan, saudara. Sungai Yordan. Bayangkan pada waktu Yosua katakan, ikuti tabut perjanjian dan para imam. Begitu para imam menjejakkan kaki di sungai, itu sungai terbelah, saudara. Ini pengalaman menakjubkan bagi Yosua untuk kedua kalinya. Dulu waktu dia menyeberang Laut Teberau, sekarang dia menyeberang Sungai Yordan. Dan sungai itu sedang meluap. Dan sejarah mengatakan bahwa sungai Yordan yang sedang meluap, arusnya sangat deras, itu sangat sulit diseberangi, saudara. Tetapi pelajaran Sekolah Sahabat kita memberikan makna yang dalam. Saat para imam pembawa tabut perjanjian menjejakkan kaki di sungai Yordan, maka sungai itu terbelah, saudara. Ini wonderful, ya. Dan kita tahu, saudara, bicara sungai Yordan itu menjadi sebuah filosofi atau lambang dari kegenapan janji Tuhan. Sebab bukan Yosua saja. Pada waktu Elia menyeberang dengan Elisa, sungai Yordan yang sama, saudara. Waktu Elia terangkat ke surga, maka Elisa mengambil jubahnya Elia dan memukul sungai Yordan dan terbelah juga. Lalu nanti pada waktu di perjanjian baru, Yesus dibaptis juga di sungai Yordan. Maka sungai Yordan menjadi pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Itulah sebabnya Yesus katakan, pada saat kamu menyeberang sungai Yordan, maka ambillah setiap suku satu batu. Kita akan dirikan di sana, di seberang sungai Yordan. Kenapa, saudara? Yosua ingin mengajarkan bahwa orang-orang lama yang sudah tersaring itu melupakan Tuhan, saudara. Supaya nanti keturunan berikutnya orang tidak lupa cerita tentang Laut Teberau, cerita tentang mereka menyeberang sungai Yordan yang lagi deras. Maka Yosua memerintahkan mengangkat batu-batu sungai. Saya yakin batu yang diangkat bukan batu kecil. Batu yang besar, dasar sungai. Dan itu pengalaman orang-orang baru yang lahir di padang gurun, nyebrang sungai Yordan bersama dengan Yosua, saudara. Dan di ujung sungai Yordan, maka Yosua mendirikan sebuah tugu peringatan. Ini adalah tugu ucapan syukur. Kenapa, saudara? 40 tahun mereka menerima janji itu. Hari ini janji itu ada di depan mata. Yang kedua, mereka bersyukur oleh karena mereka memiliki pengalaman kedua kali menyeberang sungai Yordan. Itu semua karena pimpinan Allah. Yang ketiga, saudara, Yosua ingin mengatakan, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Sehingga kita takut dan khawatir. Ini juga menjadi bagian kita pada saat dewasa ini. Jangan takut berjalan. Kalau Tuhan yang sudah jalan depan kita, semua terbuka kesempatan untuk kita berkarya baginya. Hari ini kita belajar dari Yosua. Ingatlah terus cara Tuhan memimpin kita. Di dalam kutipan Ellen White di buku Kerinduan Segala Zaman halaman 348, buku itu mengatakan begini, saudara. Mari kita terus mengingat kasih setia Tuhan yang limpah rahmatnya. Seperti bangsa Israel, kita harus tegakkan batu-batu kesaksian dan tuliskan di atasnya kisah berharga tentang apa yang Allah kerjakan bagi kita. Dan saat kita merenungkan kembali perlakuannya terhadap kita dalam sejarah kita, mari kita dengan hati yang luluh untuk melakukan ucapan syukur. Jadi, saudara, pelajaran Sekolah Sahabat kita di Sabat yang ketiga ini luar biasa. Kita perlu melakukan atau mendirikan
cukup peringatan agar kita tidak lupa cara Tuhan yang memimpin kita di masa-masa yang lalu. Tetap semangat saudara. Mari kita pelajari terus pelajaran kita yang mengangkat iman dan percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.